Oke ya, materi ini yang akan saya sampaikan adalah tentang prosedur Tukey-Kramer. Nah, prosedur ini digunakan pada saat H0 itu ditolak atau pada saat rata-rata populasi itu menunjukkan nilai yang berbeda. Itu ya. Nah, kemudian prosedur Tukey-Kramer itu ingin membandingkan perbedaan rata-rata dengan critical range tertentu. Oke, jadi misalnya nih, yang nggak sama itu, misalnya nih kita pengen membandingkan mu1, mu2, dan mu3. Kemudian ternyata ada pasangan yang nggak sama kan, di sini ada mu1 dan mu3 serta mu2 dan mu3. Nah, kalau ada yang nggak sama seperti ini kita perlu melakukan pengujian Tukey-Kramer. Jadi dengan melakukan pengujian Tukey-Kramer ini kita bisa tahu kira-kira pasangan rata-rata yang mana sih yang menghasilkan rata-rata yang tidak sama. Oke, nah untuk Tukey-Kramer critical range atau nilai kritis Tukey-Kramer ini dihitung dengan menggunakan dua rumus ini ya. Jadi misalnya kalau sampelnya tuh sama, sampel antara rata-rata pertama N1 dan rata-rata yang kedua N2 itu memiliki jumlah sampel yang sama, maka kalian gunakan rumus ini ya. Critical range sama dengan Q alpha A, F dikalikan akar MS error dibagi N. Nah, tapi kalau misalnya ada sampel yang berbeda, misalnya N1-nya 10, N2-nya 5, itu kan sampel yang jumlahnya itu tidak sama, sehingga kalian perlu menggunakan rumus ini. Jadi yang nggak sama itu dimasukkan seperti ini, 1 per NI ditambah 1 per NC. Itu ya. Nah, dimana Q alpha ini adalah nilai Q yang perlu kalian lihat di tabel. Kemudian A jumlah level dalam faktor, F jumlah total sampel dikurangi A, MSE, MS error, NI dan NC itu adalah ukuran sampel. Oke, kemudian misalnya kita pengen menguji skor yang diperoleh oleh klub 1, klub 2, dan klub 3. Dan kita tahu dari hasil pengujian yang sebelumnya sudah pernah kalian lakukan itu menunjukkan ada perbedaan antara klub 1, klub 2, dan klub 3. Tapi posisinya kita nggak ngerti yang mana sih klub 1 kah, klub 2 kah, klub 3 kah, atau pasangan yang mana yang menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Nah, itu perlu kita lakukan prosedur Tukey-Kramer. Langkah yang pertama itu adalah kita hitung absolute mean differences atau perbedaan rata-rata absolut. Nah, kalau yang namanya absolut berarti tidak ada negatifnya ya, atau kita menggunakan tanda mutlak seperti ini. Jadi kita hitung rata-ratanya, rata-rata klub 1 berapa, klub 2 berapa, klub 3 berapa. Kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian kita hitung perbedaannya antara X1, X2, X1, X3, dan X2 dan X3. Kemudian kita mencari nilai Q dari tabel. Oke ya, dengan K dan NK. K di sini itu maksudnya adalah ini level faktornya. Kemudian N ini ada jumlah keseluruhan sampel yang kita gunakan dikurangi dengan K. Itu untuk mencari Q alpha ya. Oke, jadi misalnya seperti ini, Q alpha, K, N min K. Dari klub-klub ini, kita lihat bahwasannya kita pengen membandingkan skor dari klub. Ternyata klub yang kita amati itu ada 3, berarti A-nya ini ada alfanya 0,05, K-nya ini adalah 3. Nah, N min K-nya, N itu adalah total keseluruhan sampel yang kita miliki dalam semua sampel ini, dalam semua klub ini kita punya berapa? 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 3, 15 dikurangi dengan K. 15 dikurangi dengan 3, hasilnya 12. Oke, kemudian ini adalah contoh dari dari tabel Q-nya. Kita tadi punya nilai 3,12. Nah, tabel Q di appendix itu cukup banyak ya. Yang perlu kalian lihat itu adalah kalian harus mencari alfa berapa dulu. Kalau misalnya 0,05, maka kalian harus langsung mencari yang Q 0,05. Oke, yang pertama tadi ada 3,12. 3,12. Nah, nilainya itu adalah 3,77. Caranya simple buat mencari nilai Q. Oke, setelah kita dapatkan, kita menghitung compute atau compute critical range, menghitung titik kritis. Jadi menghitung titik kritis ini kita gunakan rumus yang tadi ya. Kita sudah tahu Q-nya 3,77 akar
93,3 MS error. MS error ini taunya dari mana? Taunya dari tabel ANOVA yang di create dari Minitab kalian. Kemudian 5 itu adalah jumlah sampel di masing-masing level. Oke, kemudian kita dapatkan nilai 16,285. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan perbedaan absolut itu tadi. Oke, dari perbedaan absolut itu kita bandingkan ya dengan nilai ini. Jadi, misalnya nih kalau perbedaan dari nilai rata-rata ini lebih kecil daripada titik kritisnya, berarti menunjukkan bahwasannya pasangan rata-rata itu sama. Tapi ternyata dari ketiga pasang ini kita lihat bahwasannya semua nilai itu menunjukkan rata-rata menunjukkan lebih besar dari titik kritisnya, sehingga perbedaan rata-rata dari semua pasangan itu menunjukkan nilai yang signifikan ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah cara untuk mengecek perbedaan rata-rata di Minitab. Caranya seperti ini. Dari hasil Minitab yang sudah kalian dapatkan itu, coba kalian klik one way, kemudian kalian masukkan responnya apa, faktornya apa, kemudian kalian klik comparison, kemudian kalian cawang ya untuk yang 2K family error rate. Oke ya, nah family error rate ini kalian masukkan nilainya 5 karena kita pakai 5%. Oke, ini ya. Nah, T kritis ini bisa dilihat dari sini loh. Jadi selain kita menggunakan nilai manual, nilai hitung manual, kita juga langsung bisa lihat dari sini. Caranya gimana? Ini ya. Nilai upper dikurangi dengan nilai center atau nilai center dikurangi dengan nilai lower. Jadi nilai upper min center atau center min lower. Jadi misalnya nih minus 23,200 dikurangi dengan minus 39,485. Nah, nilainya sama ya kayak yang tadi 16,285. Oke, jadi dengan membandingkan nilai kritis dan perbedaan rata-rata setiap pasang, ternyata semua perbedaan rata-rata semua nilai rata-rata pada setiap pasangan itu ternyata menunjukkan nilai yang lebih besar daripada titik kritis. Karena lebih besar, otomatis ada perbedaan yang terjadi antara mu1, mu2, dan mu3. Itu ya. Selain itu juga kita bisa meninjau dari grafiknya ya. Kalau dari grafiknya ini ternyata kalau kalian amati nih misalnya faktor 1 subtracted from 2 itu berarti maksudnya adalah X1 minus X2. X1 minus X2 tadi nilai senternya adalah 23,200. Oke, kemudian faktor 1 subtracted from 3. Berarti ini adalah X1 minus X3. Itu nilainya minus 43,400. Nah, itu berarti ini adalah nilai center yang kita dapatkan dengan menggunakan Minitab ya. Jadi bisa secara langsung kita lihat hasilnya dari sini. Oke, setelah itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan, kita lihat aja ininya ya. Kita lihat bahwasannya ternyata titik tengah ini, titik senternya ini memiliki nilai yang berada pada posisi yang berbeda ya. Kalau berada pada posisi yang berbeda berarti menunjukkan bahwasannya ada perbedaan antara X1, X2, dan X1 dan X3. X1 dengan X2 dan X1 dengan X3 seperti itu. Kemudian ada lagi nih faktor 2 subtracted from 3 berarti X2 minus X3. Kalau kalian amati dengan jelas di sini ternyata ini ya memiliki perbedaan juga ya antara sini dan sini ya, sehingga menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya itu pasangan ini juga berbeda. X1, X3 dan X2, X3 itu juga memiliki nilai yang berbeda. Itu. Oke, nah kalau kalian lihat juga sebenarnya X1, X2 ini dan X1, X2 dan X2, X3 ini sebenarnya nilainya hampir sama ya. Tapi kalau kalian cermati lebih detail, ternyata untuk garisnya ini, untuk garis ukurnya ini dia sebenarnya skalanya agak berbeda ya. Jadi nilainya itu ini adalah minus
sekitar minus 20-an, tapi yang ini adalah minus 23,2. Ya, berarti kan nilainya berbeda tuh. Ya, jadi walaupun terlihat sama, tapi ternyata senternya juga berbeda. Berarti bisa kita katakan bahwasannya mereka pasangan-pasangan yang ada di dalam klub itu menunjukkan nilai perbedaan rata-rata. Menunjukkan nilai yang berbeda, entah S1, X2, atau X3. Oke, cara penunjukan kira-kira pasangan mana yang memiliki nilai yang berbeda itu kita bisa lakukan pengujian yang namanya Fisher Least Significant Difference atau LSD ya. Oke, nah caranya seperti apa? Ini, kalau misalnya sampelnya equal, maka kalian hitung dengan menggunakan ini, T alpha per 2, N minus A akar 2 ms error dibagi N. Nah, ini bedanya ya dengan 2K Kramer itu. Jadi, kalau misalnya LSD ini kita menggunakan uji T, tapi kalau misalnya yang 2K kita menggunakan uji Q. Tuh. Oke, kemudian nah, jadi prosedurnya sebenarnya sama aja, kita membandingkan LSD dan perbedaan rata-rata antara setiap pasang. Apakah XI min XJ itu lebih besar dari LSD? Jika perbedaan rata-rata absolut lebih besar dari LSD, maka ada perbedaan signifikan antara sepasang rata-rata pada tingkat signifikansi yang dipilih. Oke, jadi ini adalah hasil uji 2K dan uji Fisher LSD ya. Uji 2K dan uji Fisher LSD ini digunakan untuk menganalisa 4 jenis tenaga yang diamati pada laju ETSA. Nah, itu ya. Karena H0-nya ditolak, maka kita lakukan pengujian selanjutnya, yaitu misalnya nih uji 2K. Uji 2K rumusnya seperti ini ya, karena sampelnya itu semua sama, yaitu setiap level itu ada 5 sampel, maka kita gunakan 5 di sini N-nya. Kemudian kita kurangi pasangan rata-rata itu. Jadi Y1 min Y2 berarti 551 dikurangi 587. Nah, itu kita lakukan seterusnya sampai Y3 kurangi Y4. Nah, kemudian jangan lupa bahwasannya nilai ini harus diabsolutkan. Kemudian kita bandingkan dengan ini. Nah, ternyata dari perbandingan ini ya, kita lihat bahwasannya semua nilai ini melebihi dari nilai titik kritisnya. Berarti menunjukkan bahwasannya semua pasang rata-rata itu memiliki perbedaan yang signifikan. Pun demikian juga untuk yang hasil LSD ya, dengan rumus yang berbeda, karena dia menggunakan uji T, maka uji T alpha per 2, karena 0,05 jangan lupa dibagi dengan 2, 0,025, kemudian 16 di sini adalah jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan dari sampel semuanya dikurangi dengan A. Jumlah keseluruhannya itu 20, kemudian dikurangi dengan ada 4 level, berarti 16. Oke, dengan cara yang sama kita bandingkan nilai LSD ini dengan perbedaan absolut nilai rata-rata. Oke, kalau kita lihat bahwasanya semua nilai ini itu lebih besar daripada titik kritis. Karena dia lebih besar, otomatis pasangan rata-ratanya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Oke ya, jadi hasil dari uji 2K dan uji Fisher LSD ini selaras. Jadi kalian mau pakai 2K ataupun pakai Fisher LSD, hasilnya tetap sama. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini ya, randomized completely block design, rancangan yang kedua, atau bahasa Indonesianya itu adalah rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Nah, kalau rancangan acak kelompok lengkap ini berarti dari kata-katanya itu ada muncul kelompok yang terdapat di dalam penelitian kita. Kalau di rancangan acak lengkap yang sebelumnya sudah kalian pelajari itu nggak ada pembagian kelompok-kelompok ya di dalam pengujiannya. Jadi misalnya nih, kita ingin mengetahui pengaruh jenis obat terhadap kecepatan penyembuhan. Maka faktornya itu sudah pasti adalah jenis obat. Misalnya jenis obat A, B, atau C. Kemudian apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan selain jenis obat? Kira-kira pastinya ada kan ya, misalnya nih umur pasien sama jenis kelamin. Kayak kalau kita menguji ke pasien yang umurnya lebih tua, misalnya berumur lanjut itu, maka kemungkinan besar hasilnya akan berbeda dengan
pada saat kita itu menguji obat tersebut ke umur yang lebih muda, karena mungkin aja metabolisme orang yang berusia lanjut itu metabolisnya lambat, sehingga efeknya itu tidak bisa dilihat dengan cepat gitu ya. Kemudian jenis kelamin, mungkin kalau yang perempuan bisa lebih tinggi lebih bisa menunjukkan efek yang signifikan daripada yang laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, karena ada faktor lain, maka kita harus menggunakan yang namanya rancangan acak kelompok lengkap. Nah, misalnya nih kalau umur pasiennya itu sama atau jenis kelaminnya itu sama, maka kita langsung aja pakai yang namanya rancangan acak lengkap. Oke. Nah, bila faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keragaman respon selain faktor yang diteliti itu ternyata tidak dapat diseragamkan atau dikendalikan, maka RAL itu tidak dapat diterapkan. Jadi ternyata kalau misalnya kita punya faktor-faktor lain yang masih bisa mempengaruhi keragaman respon itu, maka kita harus menggunakan RAL. Maka kita harus menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Maaf. Oke. Jadi ini adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian, nah, mengapa sih rancangan acak kelompok lengkap itu, kenapa kok kita harus pakai RAKL? Yang pertama itu karena adanya keheterogenan unit percobaan yang berasal dari satu sumber keragaman. Jadi ternyata variansi dari unit percobaan itu bisa berasal dari satu sumber keragaman. Kemudian mengatasi kesulitan dalam mempersiapkan unit percobaan dalam jumlah besar. Kemudian kelompok yang dibentuk merupakan kumpulan dari unit-unit percobaan yang relatif homogen, sedangkan keragaman antar kelompok diharapkan cukup tinggi. Oke, nah di sini kita lihat bahwasanya di sini ada rancangan acak kelompok lengkap. Acak, ada kata acaknya. Nah, gimana ya kita mengacak pada rancangan ini? Apakah dipisah-pisah dulu kelompoknya, dibuat kelompoknya dulu, atau langsung aja di random sebelum dibagi menjadi kelompok-kelompok itu? Nah, caranya itu adalah ini ya. Pengacakan itu dilakukan pada masing-masing kelompok. Jadi kita harus membagi dulu kelompok-kelompoknya, baru kita lakukan pengacakan. Nah, pengacakan itu seperti apa sih? Misalnya ini, A1, kelompok 1 ini ada A1, A2, A3. Maka untuk kelompok 2 kita pilih, kita putar ya datanya. Kita putar levelnya menjadi A3, A1, dan A2. Begitu juga seterusnya ya. Oke, nah analisis statistik dari rancangan acak kelompok lengkap. Jadi ada beberapa hipotesis yang bisa kita bentuk dalam melakukan pengujian statistik rancangan acak kelompok lengkap ini ya. Yang pertama itu misalnya H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan bla 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 sama dengan μa. Kemudian H1 μi tidak sama dengan μj. Nah, hipotesis ini dilakukan apabila kita pengen menguji kesetaraan perlakuan atau kita pengen menguji kesetaraan rata-ratanya. Semua perlakuan memberikan respon yang sama untuk definisi dari H0. Oke ya. Nah, kemudian mungkin aja kita tertarik untuk melakukan pengujian efek perlakuan. Jadi kalau kita pengen menguji efek perlakuan, kita bisa menggunakan hipotesis tau ya. Tau ini adalah perlakuan. Berarti H0, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan bla 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 sama dengan 0. Kemudian H1-nya tau 1, tau I tidak sama dengan 0. Nah, kalau yang ini definisinya adalah perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon. Oke, yang perlu diperhatikan adalah kalau kalian pengen membandingkan rata-rata, itu pasti di sini sudah ada nilainya ya, mu-nya ya. Tapi kalau kalian membandingkan perlakuan, di sini harus dikasih nilai 0. Karena 0 itu menunjukkan tidak ada efek. Kalau tidak sama dengan 0 berarti menunjukkan ada efek. Oke, nah ini adalah persamaan dasar ANOVA yang kalian gunakan ketika kalian pengen menghitung dengan menggunakan cara manual atau dengan tidak menggunakan Minitab. Oke, nah kalau kita menggunakan cara manual, kita bisa membandingkan nilai F0 atau F hitung dengan F tabel. Nah ini ya, kalau F hitungnya itu adalah MS statement dibagi dengan MS error. Tolak H0 apabila F hitung itu lebih besar daripada F tabel. F tabelnya itu adalah F alpha A-1
kemudian A-1 kalikan B-1. Loh, kok di sini ada A, ada B? Nah, di sini itu A itu adalah faktornya, level pada faktor, kemudian B di sini itu adalah kelompoknya. Kira-kira kalian tuh menguji itu berapa banyak faktor, berapa level dalam faktor tersebut, dan berapa banyak kelompok yang kalian bentuk. Oke ya, nah kita juga mungkin tertarik dalam membandingkan rata-rata blok. Jadi kalau misalnya ternyata ini ya, ternyata rata-ratanya itu tidak memiliki perbedaan yang jauh, maka pemblokiran itu mungkin aja nggak perlu dalam percobaan berikutnya. Oke ya, jadi kalau rata-rata blok ini kalau misalnya H0-nya diterima, maka kalau H0-nya diterima itu dianggap bahwasannya blok ini nggak ngaruh. Pakai blok atau enggak ya nggak ngaruh, hasilnya tetap ya segitu gitu ya. Maksudnya tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan menggunakan blok atau tanpa menggunakan blok. Itu adalah untuk yang hipotesis awal H0 beta J sama dengan 0. Oke, jadi hipotesisnya penulisannya hampir sama dengan yang efek perlakuan ya. Disama dengankan dengan 0. Kemudian di sini ada H1 beta J tidak sama dengan 0. Oke, untuk hipotesis awal berarti ada definisinya itu adalah kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Oke, kemudian pengujiannya, jangan lupa F hitungnya itu adalah MS block dibagi dengan MS error. Kalau kita pengen menguji perlakuan atau treatment yang dengan menggunakan huruf tau tadi, tau sama dengan 0 tadi ya, maka F hitungnya itu adalah MS treatment dibagi dengan MS error. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Ini ya MS treatment ya. Nah, kadang kita pengen kira-kira aja nih ya, variabel blok ini ngaruh apa enggak. Nah, kalau kita pengen mengira-ngira, maka kita bisa juga menghitung rasio MS block dibagi dengan MS error. Kalau rasionya ini besar, berarti sebenarnya faktor blocking itu memiliki dampak yang besar. Oke, dan mungkin ini ya, dan bahwa pengurangan noise yang diperoleh dengan blocking membantu dalam meningkatkan ketepatan atau keakuratan dari perbandingan perlakuan. Oke, nah ini adalah tabel ANOVA yang kita miliki pada saat kita melakukan perancangan acak kelompok lengkap. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalian masih ingat kan kalau rancangan acak lengkap itu kita cuma punya sumber variasinya itu hanya dari treatment, error. Tapi kalau di sini sumber variasinya itu bisa treatment, block, dan juga error. Jadi ada sumber baru yaitu block ya. Oke, nah ini adalah contoh soal dari ini perancangan acak kelompok lengkap. Oke, jadi ada di sini ada level dari faktor tekanan ekstruksi ada 8,5, 8,700, 8,900, dan 9.100. Kemudian ada batch of resin. Berarti kita anggap bahwasannya resin ini memiliki keheterogenan yang tinggi ya. Oleh karena itu kita butuh blok-blok seperti ini. Kita butuh membuat kelompok di dalamnya. Oke, nah setelah kalian hitung secara manual atau bisa langsung dengan Minitab, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau Minitab kalian salah, kalau Minitab kalian tuh nggak sama dengan ini, berarti ada yang salah tuh dalam pemasukan datanya. Oke, kalau dilihat dari nilai ini, terlihat bahwasannya p-value-nya ini kurang dari alfa. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka adalah H0-nya ditolak ya. Bahwasannya tekanan ekstrusi itu bisa mempengaruhi rata-rata. Itu. Oke, selanjutnya adalah ini percobaan tentang ini ya, 4 jenis mesin yang berbeda, M1, M2, M3, M4 dianggap yang digunakan untuk merakit produk. Kemudian telah diputuskan bahwasanya terdapat 6 operator yang berbeda. Nah, karena 6 operator ini bisa menimbulkan keberagaman data ya, karena kemungkinan besar operator satu dan operator yang lainnya itu memiliki kondisi yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi proses perakitan. Oleh karena itu, pada percobaan ini kita menganggap bahwasannya operator ini dibikin kelompok gitu ya. Oke, jadi kita menganggap bahwasannya tiap-tiap operator ini adalah blok 1, blok 2, sampai blok 6. Oke, nah kemudian ini adalah hasil dari Minitab-nya.
Kalau dari Minitab-nya nih, kita lihat ya, sumbernya itu adalah mesin, sumber variasinya bisa mesin, operator. Ya, di sini ada yang baru, yaitu operator. Nah, kalau misalnya operator yang kalian gunakan itu sama semua orangnya, maka kalian nggak perlu menggunakan ajangan acak kelompok lengkap. Nah, karena operatornya itu berbeda-beda, maka otomatis kalian harus memasukkan operatornya menjadi sumber variasi. Gitu. Oke, kemudian kalian lihat nih nilainya. Ternyata mesin ini p-value-nya kurang dari alfa ya. Kemudian operator juga p-value kurang dari alfa. Oke, dari penjelasan yang sudah saya berikan ke kalian tadi, bahwasanya terdapat beberapa jenis hipotesis yang bisa kalian gunakan. Oke, untuk hipotesis yang pertama, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Berarti dari hipotesis ini kita ingin membandingkan nilai rata-ratanya. Kemudian H1 beberapa mempunyai rata-rata yang berbeda. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Sehingga dianggap bahwasannya paling sedikit ada satu pasang rata-rata yang berbeda. Entah operator 1, ini ya, entah mesin 1, mesin 2, atau mesin 1, mesin 3, atau mesin 2, atau mesin 3, seperti itu. Beberapa pasang yang berbeda. Kemudian misalnya ada hipotesis yang lain. H0 tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan 0. Berarti karena kita menuliskan tau di sini, berarti menunjukkan bahwasannya ini adalah kita ingin membandingkan perlakuan. Kalau taunya ini sama dengan 0, berarti tidak ada perlakuan. Oke, selanjutnya kita lihat p-value-nya. Ternyata p-value-nya ini kurang dari alfa. Karena kurang dari alfa, maka kita tolak H0 sehingga terdapat bukti bahwa perlakuan itu memberikan efek terhadap percobaan. Kemudian, ya untuk yang treatment ini kita tetap pakai yang p-value yang 0,048 ya. Kemudian kalau kita ingin membandingkan bloknya, maka kita menggunakan hipotesis yang lain, yaitu H0, beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, ini harusnya ada beta 4, beta 5, beta 6 ya. Itu sama dengan 0, karena kita menggunakan 6 kelompok ya. Ini saya kurang memasukkan. Maka p-value-nya ini kita lihat ternyata kurang dari alfa. Oke, kalau kurang dari alfa maka H0 ditolak, sehingga terdapat bukti bahwa blok itu memberikan efek terhadap percobaan. Oke, sekian materi hari ini. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.